Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Abirama dengan 3 digit NIM terakhir 024 dari Prodi Manajemen dan Administrasi Logistik kelas A tahun angkatan 2025. Jadi saya akan membacakan materi pertama, yaitu konsep dasar manajemen dan administrasi logistik. Logistik berkembang menjadi sistem terpadu yang mengatur pergerakan barang, informasi, dan layanan dari produsen sampai ke konsumen. Logistik memastikan proses berjalan secara efisien dan tepat waktu. Sistem ini penting karena mempengaruhi stabilitas operasional perusahaan dan kemampuan memenuhi permintaan pasar. Indonesia sendiri memiliki tantangan geografis yang besar sehingga logistik berperan menjaga distribusi tetap lancar. Jadi saya akan menjelaskan tentang definisi dari logistik itu sendiri, yaitu ada mengatur perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, dan pengendalian barang, serta menjamin barang tersedia sesuai waktu dan jumlahnya. Jadi logistik kan tadi mencakup perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, dan pengendalian barang. Jadi logistik mengatur seluruh alur dari barang masuk hingga barang siap digunakan, sehingga langkah harus terkoordinasi agar tidak terjadi keterlambatan atau kelebihan biaya. Logistik memastikan barang sampai sesuai waktu, jumlah, dan kebutuhan. Proses logistik yang baik mendukung kelancaran produksi dan kegiatan yang lain. Dengan logistik yang tepat, perusahaan dapat menjaga keberlanjutan operasional dan memenuhi permintaan pasar dengan lebih efektif. Selanjutnya ada perbedaan logistik dan supply chain management atau disingkat sebagai SCM. Jadi logistik itu di sini bersifat operasional dan SCM sendiri bersifat strategis dan mencakup seluruh rantai pasok. Mengapa logistik bersifat operasional? Karena fokus pada kegiatan sehari-hari seperti penyimpanan, transportasi, dan pengiriman. Sedangkan SCM sendiri memiliki cakupan yang lebih luas karena mengatur hubungan dengan pemasok, produsen, distributor, hingga konsumen. SCM bersifat strategis dan mengatur seluruh jaringan agar berjalan selaras. Jadi logistik berperan sebagai eksekutor dari strategi SCM ini sendiri. Ketika kedua sistem ini bekerja sejalan, alur barang dan informasi menjadi lebih cepat dan efisien. Keberhasilan perusahaan sangat bergantung pada kemampuan mengelola logistik dan SCM secara terpadu. Dan di sini ada tujuan utama dari logistik, yaitu tujuan utama logistik bertujuan untuk mengefisiensi biaya, pengantaran tepat waktu, dan kualitas barang, dan mengedepankan kepuasan pelanggan. Jadi efisiensi dilakukan dengan menekan biaya transportasi, pergudangan, dan penanganan barang. Efektivitas memastikan barang datang tepat waktu sesuai kualitas dan jumlah yang dibutuhkan. Logistik menyediakan informasi yang sangat akurat, jadi informasi ini membantu pengambilan keputusan agar perusahaan dapat merespon kebutuhan pelanggan lebih cepat. Dan ketepatan layanan logistik berpengaruh langsung terhadap pengalaman pelanggan dan loyalitas pada perusahaan. Di sini ada hubungan logistik dengan produksi dan pemasaran. Jadi di sini ada 2 poin, yaitu produksi membutuhkan bahan baku tepat waktu dan pemasaran sendiri membutuhkan produk tersedia untuk dikirim. Jadi produksi membutuhkan bahan baku yang tersedia sesuai jadwal. Jadi logistik memastikan pasokan bahan tidak terlambat sehingga proses produksi berjalan tanpa gangguan. Pemasaran sendiri juga bergantung pada logistik. Tanpa distribusi yang baik, produk tidak dapat sampai ke pelanggan dengan tepat waktu. Logistik berperan menjembatani kebutuhan produksi dan pemasaran. Saat ketiga fungsi ini saling mendukung, perusahaan dapat menjalankan kegiatan operasional secara lebih teratur, dan keterlambatan logistik bisa menghambat rencana produksi dan merusak kepercayaan dari pelanggan. Di sini ada definisi dan peran administrasi logistik. Administrasi logistik mencatat seluruh transaksi barang mulai dari pengadaan, penyimpanan, hingga pengeluaran. Administrasi mengelola dokumen seperti formulir permintaan barang, laporan persediaan, dan pemesanan barang. Administrasi logistik sendiri menyediakan data akurat yang dibutuhkan manajemen dalam menentukan jumlah persediaan dan jadwal pembelian. Administrasi yang rapi memastikan barang tercatat secara jelas dan meminimalkan kesalahan dan menjaga kelancaran arus barang. Dan data administrasi juga diperlukan untuk laporan dan perencanaan kebutuhan di masa depan. Jadi di sini ada prosedur dan dokumentasi logistik. Jadi di sini ada 3 prosedur dan dokumentasi logistik. Yang pertama ada purchase order atau PO, yang kedua ada delivery note, dan yang ketiga atau terakhir ada invoice. Jadi
Purchase Order atau PO ini sendiri ini digunakan sebagai dokumen resmi pemesanan barang. Delivery Note berfungsi untuk mencatat barang yang datang, termasuk jenis dan jumlahnya, sehingga dapat memverifikasi kesesuaian barang. Dan yang terakhir ada invoice atau faktur. Ini menjadi bukti transaksi dan dasar pembayaran terakhir. Jadi, ketiga dokumen ini bekerja saling melengkapi agar setiap langkah dalam rantai logistik tercatat dan dapat telusuri. Dokumentasi yang baik membantu perusahaan menghindari kesalahan data dan mempercepat proses evaluasi. Jadi yang terakhir ada sistem administrasi dan pengelolaan barang. Di sini sistem administrasi pengelolaan barang sendiri yaitu mengatur pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan distribusi, serta menjaga akurasi stok dan efisiensi operasional. Jadi sistem administrasi mengatur seluruh kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, hingga distribusi barang. Sistem administrasi ini merencanakan kebutuhan berdasarkan data penggunaan sebelumnya. Pengadaan digunakan melalui proses transparan, barang yang datang diperiksa dengan kondisi dan jumlah sebelum disimpan. Penyimpanan dilakukan dengan metode yang sesuai agar barang aman dan mudah ditemukan. Dan distribusi dicatat agar stok tetap akurat. Jadi sistem administrasi yang lengkap membantu perusahaan menghindari kekurangan atau kelebihan barang. Selain itu, sistem ini juga mempermudah pengambilan keputusan dalam pengelolaan persediaan dan mendukung kelancaran operasional harian. Ya, sekian materi presentasi dari saya. Jadi di sini saya akan menambahkan sedikit kesimpulan dari materi tersebut, yaitu yang pertama itu logistik berperan mengatur aliran barang, informasi, dan layanan agar kegiatan perusahaan berjalan secara lancar. Logistik juga memastikan barang tersedia tepat waktu, tepat jumlah, dan dengan biaya yang efisien. Logistik tidak hanya mengurus distribusi, tetapi mencakup semua perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pengendalian persediaan, dan pemeliharaan barang. Logistik juga bekerja sama dengan supply chain management. Yang logistik menangani aktivitas operasional harian, sedangkan SCM mengatur strategi dan koordinasi seluruh jaringan. Administrasi logistik juga menjadi bagian penting karena mengelola pencatatan dan dokumen seperti purchase order, delivery note, dan invoice. Administrasi logistik juga membantu perusahaan menjaga akurasi data dan mempermudah pengawasan arus barang. Sistem administrasi dan pengelolaan barang membuat perusahaan lebih mudah mengatur perencanaan kebutuhan, penerimaan, penyimpanan, dan distribusi barang agar operasi harian tetap stabil. Sekian pemaparan materi dari saya dan sedikit kesimpulan dari saya tutup. Jadi materi ini menunjukkan bahwa logistik dan administrasi logistik memiliki peran besar dalam menjaga kelancaran kegiatan perusahaan. Jadi logistik yang memastikan aliran barang berjalan secara teratur, sedangkan administrasi memastikan seluruh proses tercatat dengan jelas. Jadi kedua fungsi ini membantu perusahaan mengatur persediaan, menghindari pemborosan, dan memberikan layanan tepat waktu kepada pelanggan. Jadi dengan memahami konsep dasar logistik dan administrasinya, kita bisa memiliki bekal untuk melihat permasalahan di lapangan dan mendukung perbaikan sistem operasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.